Bab 1673. Roni Broto, beraninya kamu mengabaikan peringatan organisasi Blackmar dan terus mengganggu warga sipil. Ini sungguh keterlaluan. Apakah menurutmu organisasi Blackmar akan mengizinkan perilaku seperti itu? Anto berteriak mencoba mengalihkan perhatian semua orang dari apa yang telah terjadi. Warna wajah Roni pun memudar saat hatinya tenggelam. Roni sangat menyadari peringatan organisasi Blackmar, tetapi mengetahui bahwa organisasi Blackmar jarang terlibat dalam konflik seperti ini. Roni sebenarnya bermaksud untuk mengurus keturunan langsung keluarga Salim terlebih dahulu. Roni yakin selama dia tidak membunuh siapapun selama proses tersebut, organisasi Blackmar tidak akan meminta pertanggungjawabannya selama mereka mengetahuinya nanti. Namun Roni tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan muncul bahkan sebelum dia sempat melakukan apapun dan membuatnya marah. Orang hanya bisa membayangkan kekecewaannya atas hal ini. Setelah dipikir-pikir, Roni segera menyadari ada sesuatu yang salah. Tuan Jayadi, disinilah Anda salah. Para anggota garis keturunan kedua keluarga Salim meminta bantuanku untuk menakut-nakuti musuh mereka, dan hanya itu yang kulakukan. Beraninya Anda mengambil kesimpulan bahwa saya telah melecehkan mereka, padahal saya tidak melakukan kesalahan apapun. Roni pun beralasan. Roni mengatakan yang sebenarnya karena Roni belum melakukan apapun pada Iwan dan yang lainnya. Secara teknis Roni tidak salah. Kamu, Anto dan Harun sangat marah dengan hal ini. Namun mengingat Roni benar dan memang tidak melakukan apapun yang merugikan keluarga Salim, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ini semua hanya kesalahpahaman, Tuan. Jika tidak ada lagi yang bisa saya bantu, saya permisi sekarang. Roni pun menambahkan. Sekarang setelah keluarga Gumlar dan organisasi Blackmar terlibat dalam hal ini, tidak mungkin Roni bisa terus memberi pelajaran kepada Iwan dan keluarga Salim. Meski enggan, Roni tahu dia harus berhenti. Selain itu, kesabaran adalah suatu kebajikan. Keluarga Salim hanyalah sebuah keluarga kecil, dan pengaruh mereka sama sekali bukan tandingan keluarga Broto. Roni memiliki banyak peluang untuk merebut grup Bio Farma dari mereka di masa depan. Ini luar biasa, semuanya akhirnya berakhir. Panuun dan Daiman senang melihat pelakunya memutuskan untuk pergi. Reid, Igun, dan Nigel sebaliknya kecewa dengan hal ini. Mereka tadinya berharap penambahan Roni akan menguntungkan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa organisasi Blackmar akan muncul tanpa peringatan dan menghancurkan segalanya. Secercah harapan di hati mereka pun menghilang. Adapun Lintang segera memutuskan untuk mundur sebelum terlambat. Dia memberi syarat kepada pengawalnya berniat untuk pergi bersama Roni ketika tiba-tiba sesuatu terjadi. Kamu akan pergi, tidak secepat itu. Iwan pun mendengus. Kemudian Iwan menerjang ke depan melangkah tepat ke jalur Roni dan menghalangi jalan keluarnya. Bab 1674. Apa yang kamu coba lakukan, bodoh? Ekspresi Roni menjadi gelap saat dia menatap Iwan dengan tatapan tidak senang. Bagaimana menurutmu, Roni Broto? Kamu memerintahkan Charlie untuk mengganggu keluarga Salim dan bahkan telah melukai kakek dan pamanku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda keluar dengan damai mengetahui hal-hal yang telah Anda lakukan? Iwan pun mencibir. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan? Roni mencibir mendengarnya. Jika organisasi Blackmar tidak muncul tiba-tiba, Iwan pasti sudah dilumpuhkan oleh kedua penjaga sekarang. Roni tidak percaya bahwa setelah pelariannya yang sempit, Iwan memiliki keberanian untuk langsung menghadapinya dan menolak membiarkan mereka pergi. Namun sebelum dia sempat menjawab, Panuun melangkah maju dan berkata, Iwan, biarkan saja, sekarang semuanya sudah beres. Kita harus membiarkan mereka pergi dengan damai. Panuun sudah cukup bersyukur bahwa keluarga Salim baru saja selamat dari masalah dengan bantuan keluarga Gumilar dan organisasi Blackmar. Panuun tidak berniat membalas dendam kepada Roni. Alasan pertama, Roni memiliki dua penjaga yang sangat kuat bersamanya, dan tidak satupun dari mereka yang mampu melawan mereka. Alasan yang kedua adalah Roni adalah putra Bos Selatan, dan jika Iwan bersikeras untuk membalas, ini tidak akan berdampak baik bagi mereka.
Oleh karena itu, keputusan bijak di sini adalah membiarkan semuanya berlalu. Mungkin dengan melakukan itu, Roni mungkin akan membuka lembaran baru dan berhenti mencoba melecehkan mereka. Tidak, kita tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Aku akan membuatnya membayar atas perbuatannya. Iwan menggelengkan kepalanya dengan tekad. Iwan tidak setuju dengan Panuwun. Iwan tahu bahwa keluarga Broto sudah mengincar grup Bio Farma, dan karena itu tidak mungkin Roni menyerah begitu saja. Jika Iwan menolak harga dirinya saat itu juga membiarkan Roni pergi, Iwan menduga tidak akan lama lagi Roni akan kembali dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, jika dia membuat Roni merasakan obatnya sendiri, keluarga Broto mungkin akan menunda dan berhenti melecehkan mereka. Bisakah kamu melakukan hal itu? Itu lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Baiklah, saya ingin melihat Anda mencobanya. Roni tertawa terbahak-bahak membuat Iwan terlihat jijik. Tuan Roni Broto harus ditangkap atas nama pelecehan dan mengganggu perdamaian warga sipil. Tolong tangkap dia dan hukum dia sebagaimana layaknya dia. Iwan menoleh untuk menatap Anto dan Harun. Jelas bahwa Iwan bermaksud agar organisasi Drakmar menghukum Roni sebagai gantinya. Apa semua orang tercengang dengan hal itu, terutama Anto dan Harun. Lagi pula Roni tidak melakukan kesalahan apapun secara eksplisit, dan mereka tidak mungkin menangkapnya tanpa bukti nyata. Namun Iwan adalah atasan langsung mereka dan mereka tidak punya nyali untuk tidak menaatinya. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Kamu pikir kamu ini siapa, bodoh? Apa menurutmu organisasi Drakmar akan seenaknya menangkap orang hanya karena kamu bilang begitu? Roni pun mencibir berbalik untuk menatap Iwan dengan pandangan geli. Roni tahu bahwa organisasi Drakmar tidak suka mencampuri urusan yang berkaitan dengan dunia gangster dalam situasi seperti ini. Terutama karena Roni tahu dia bahkan tidak melakukan kesalahan apapun kali ini. Sekalipun Roni punya, demi Tuhan, ayahnya adalah bos selatan. Organisasi Drakmar tidak akan berani melakukan apapun padanya selama dia menjaga tangannya tetap bersih. Iwan sudah gila berpikir bahwa organisasi Drakmar akan menangkapnya hanya karena dia berkata begitu. Namun sebelum Roni bisa menyelesaikan pemikirannya, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkannya. Bab 1675. Roni Broto, silahkan ikuti kami ke markas organisasi Drakmar untuk diinterogasi. Setelah ragu-ragu sejenak, Anto dan Harun melangkah maju, mengapit Roni di kedua sisi. Apa senyuman itu membeku di wajah Roni, tetapi dia bukan satu-satunya yang terkejut dengan sisanya yang bingung. Bahkan Lintang dan mereka semua menoleh ke arah Iwan. Lalu kedua penjaga tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mereka semua awalnya mengira bahwa Roni dihormati dan bahkan organisasi Drakmar pun tidak berani menangkapnya tanpa bukti kuat. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa Anto dan Harun akan menuruti perintah Iwan dan menangkapnya. Ini luar biasa. Orang hanya bisa membayangkan kekecewaan mereka atas hal ini. Apa maksudmu dengan hal ini, Tuan Jayadi? Saya tidak melakukan apapun, jadi mengapa Anda menangkap saya? Roni menggeram, tidak dapat memahami apa yang salah. Mengapa para penjaga organisasi Drakmar bertingkah aneh? Anto dan Harun menolak keras hal ini. Mereka hanya mengikuti perintah, jadi tidak ada satupun dari mereka yang tahu bagaimana menanggapi pertanyaan Roni. Roni Broto, kamu terlibat dalam pelecehan dan percobaan penyerangan. Jadi kedua pengawal naga emas perlu mengantarmu kembali untuk diinterogasi lebih lanjut. Apa yang salah dengan hal itu? Iwan menjawab dengan dingin. Tapi, ya Tuan Busnadi benar. Roni Broto, silakan ikuti kami kembali ke markas untuk diinterogasi. Tambah Anto sambil mengangguk. Anto tahu bahwa tak satupun dari mereka akan mampu menangkap Roni atas nama mereka sendiri. Mereka mampu melakukannya di bawah perintah organisasi Drakmar dan Iwan. Mereka bahkan mungkin bisa menahannya di sel tahanan selama beberapa hari untuk memberinya pelajaran. Namun mereka harus berhati-hati untuk tidak menahannya terlalu lama. Jangan sampai mereka membuat marah bos selatan karena melakukan hal itu. Warna wajah Roni memudar saat hatinya tenggelam.
Jika kedua penjaga itu menangkapnya tanpa bukti, Roni selalu bisa membuat ayahnya membuat masalah dan mengadukan mereka ke atasan mereka. Tapi sayangnya mereka hanya mengantarnya ke markas untuk diinterogasi yang tidak melanggar hukum semuanya. Meskipun Roni enggan, tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal ini. Kalian berdua hanyalah pengawal naga emas, jadi jangan melampaui batas kalian. Tuan, kami akan membuat mereka sibuk selagi Anda berlari. Kedua penjaga itu melangkah maju untuk melindungi Roni di belakang mereka. Beraninya kamu penjaga kelima dan penjaga keenam? Beraninya kamu tidak menghormati organisasi Drakmar? Anto dan Harun sangat marah dengan hal itu. Sayangnya mereka hanyalah pengawal naga emas, bukan pengawal naga platinum, dan tidak memiliki banyak otoritas. Tidak hanya itu, meskipun Anto telah mencapai tingkat Semiyang Muna, Harun hanya berada di tahap puncak alam Augana yang menempatkannya pada posisi yang sangat dirugikan melawan dua prajurit Semiyang Muna yang menghalangi jalan mereka.